Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, bukan? Ya, kembali lagi bersama saya Indra Wijaya, mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Institut Agama Islam Negeri Metro atau Yayan Metro. Baik, kali ini Indra akan sharing kepada teman-teman sekalian, sharing ilmu ya, yaitu bagaimana kita sebagai umat untuk saling mengasihi atau memberikan kasih sayang. Ya, kasih sayang di sini bukan hanya kepada sesama umat ataupun sesama manusia saja, melainkan kepada seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Jadi sikap Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kasih sayang ini sangatlah disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sifat kasih sayang ini sangatlah indah ya. Bagaimana kita mengasihi satu sama lain, baik kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, maupun tetangga dan teman-teman kita. Tetapi yang lebih baik lagi yaitu dengan mengasihi sesama makhluk hidup. Jadi seperti saya ambil contoh, saya memiliki seekor kucing di sini. Ya, ini adalah kucing peliharaan saya. Saya beri nama Kotaro. Dan ini adalah anak kucing dari kucing peliharaan saya sebelumnya. Jadi saya sangatlah suka, memang saya suka terhadap hewan kucing ini, dan satu keluarga pun juga suka. Jadi tidak ada penghambat ya. Biasanya kan ketika salah satu penghuni rumah itu suka hewan peliharaan tapi salah satunya tidak. Alhamdulillah satu keluarga menyukai kucing. Jadi seperti contohnya kita mengasihi hewan peliharaan, baik itu kucing ataupun yang lainnya, itu adalah suatu sifat yang menurut saya sangatlah baik, karena bagaimanapun hewan ini juga adalah ciptaan yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita kasihi ya, baik dengan mengurusnya atau memberi makan. Itu salah satu rasa kasih sayang sesama makhluk hidup. Jadi untuk teman-teman, tetaplah mengasihi, baik itu sesama umat, binatang, hewan, ataupun makhluk hidup yang lain. Contoh lain bisa saya contohkan yaitu kepada tumbuhan ya. Janganlah teman-teman sekalian ini suka merusak tumbuhan, itu sangatlah tidak baik, karena tumbuhan itu juga merupakan salah satu ciptaan Allah Ta'ala, yaitu dia makhluk hidup, dia juga seperti kita. Jadi saling mengasihi ini dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari, dan itu bisa kita contohkan mungkin ketika nanti kita sudah memiliki anak, cucu, itu bisa kita contohkan untuk saling mengasihi. Oke, kemudian baik. Oke teman-teman,
Jadi rasa kasih sayang ini juga telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, yaitu seperti kisah saat Rasul ini bertemu dengan seorang Yahudi, umat Yahudi, di mana umat Yahudi itu tersebut dia menangkap seekor rusa, di mana itu adalah rusa betina ya, dan mungkin akan disembelih oleh orang Yahudi tersebut. Kemudian sang Rasul ini berkata kepada orang Yahudi tersebut untuk melepaskan seekor rusa tersebut, karena rusa tersebut ini sedang memiliki anak dan masih menyusui. Rasulullah ini berkata untuk lepaskanlah induk rusa ini agar untuk terakhir kalinya memberikan ASI kepada anak-anaknya, dan kemudian nanti dia akan kembali lagi kepada kamu. Seperti itu kata Rasul. Kemudian orang Yahudi ini tertawa dan menganggap bahwa Rasul ini tidak waras ya, karena mana mungkin seekor rusa yang sudah ditangkap kemudian dilepaskan akan kembali lagi kepada mereka. Kemudian sang Rasul kembali berkata, lepaskanlah induk rusa tersebut dan aku akan menjadi jaminannya. Dari situlah orang Yahudi tersebut setuju untuk melepaskan induk rusa tersebut kembali ke anak-anaknya, karena jaminannya yaitu adalah seorang Rasul, di mana orang Yahudi ini kan membenci Rasul. Jadi ketika memang nanti rusa itu tidak kembali, maka Rasul sebagai jaminan ini mungkin akan diperbudak oleh mereka. Mungkin seperti itu pemikiran mereka. Namun tak berselang lama setelah orang-orang Yahudi itu melepaskan seekor rusa tersebut, induk rusa itu kembali, dan sangat luar biasanya dia kembali tidak sendirian. Dia membawa anak-anaknya yang masih kecil tersebut, yang masih menyusui tadi, itu ikut bersama induknya, memperlihatkan bagaimana kepada orang Yahudi bahwa apa yang dikatakan oleh sang Rasul ini benar. Dia masih memiliki dia masih memiliki seekor anak yang harus disusui. Dari situlah orang Yahudi ini terkejut dan tidak percaya mungkin ya, karena yang dialami oleh mereka itu sangatlah mustahil. Tetapi inilah yang dinamakan mukjizat ya dari Allah Ta'ala. Dan seketika itu pula orang Yahudi itu masuk Islam dengan mengucap syahadat, subhanallah ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa memberikan kasih sayang itu tidak hanyalah kepada sesama umat, tetapi juga ke semua makhluk hidup. Jadi untuk teman-teman sekalian, dari kisah yang sudah saya ceritakan tadi itu dapat kita simpulkan bahwa rasa kasih sayang itu adalah hal yang baik yang mungkin bisa membawa kita kepada syafaat Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi cukup sekian sharing yang dapat Indra sampaikan pada teman-teman. Mungkin ada salah kata ataupun perbuatan Indra yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Untuk selanjutnya supaya kita bisa sharing lagi bersama-sama untuk belajar mengkaji ilmu-ilmu yang bermanfaat. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.